pendidikan berkarakter bangsa Indonesia dengan muatan kearifan lokal sangat penting diterapkan di tengah era modernisasi dan globalisasi yang tengah berlangsung saat ini. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat pada kegiatan Rakornis para kepala sekolah SMA dan SMK yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari belum lama ini. Ali Baham Temong Merah mengatakan, dua hal yang menjadi dasar pembangunan berkarakter adalah membangun jiwa dan membangun badan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang meliputi skill, mindset, dan attitude, sehingga pendidikan berkarakter yang dibungkus dengan kearifan lokal dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan metode yang paling cocok untuk diimplementasikan pada dunia pendidikan di Provinsi Papua Barat, sehingga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, terjaga, dan lestari. Bahwa dua hal yang menjadi dasar di sana adalah bagaimana Indonesia Raya itu dibangun dengan membangun jiwa dan badannya orang Indonesia. Nah, jiwa dan badan itu semua dilakukan oleh proses pendidikan dan pelatihan. Ya, proses pendidikan, mindsetnya atau pengetahuannya, kemudian skillnya, kemudian attitude-nya, perilakunya, dan itu melahirkan karakter. Nah, ini yang kemudian melalui pendidikan kita berharap pendidikan yang kita bangun adalah pendidikan berkarakter bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini dengan kearifan-kearifan lokal di Papua Barat, di kabupaten-kabupaten, kemudian juga dengan nilai-nilai nasionalisme kebinekaan, itu kemudian kita kolaborasikan, kita sinergikan, membangun kader-kader bangsa kita ke depan. Dan ini negara kita, ya. Negara ini, negara Indonesia, negara kita. Jadi semua yang ada di sini harus mempunyai rasa kebangsaan yang utuh 100%. Tidak ada lagi yang lain-lain, satu aja Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh, karena saat ini kita memasuki otsus di jilid yang kedua. Ya, kewenangan sudah diberikan ke kabupaten kota sampai turun ke tingkat desa, termasuk baik otsus maupun juga dana desa yang sudah turun di tingkat desa, dan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian bisa menopang secara menyeluruh sebenarnya, karena pendidikan tidak berjalan sendiri. Pendidikan itu hubungannya dengan dukungan-dukungan yang lain. Oleh itu kita berharap nanti dalam ini tahun ini kita ada pemilihan, ya kita mudah-mudahan kita dapat kepemimpinan baru, ya dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Semua ini hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun program lagi, dan kemudian mudah-mudahan ke depan terutama dana otsus itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk mendukung infrastruktur. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Para Kepala Sekolah atau MKKS SMK se-Papua Barat mengungkapkan, program produktif dan program vokasi telah diterapkan di seluruh sekolah menengah kejuruan atau SMK se-Papua Barat sebelum diterapkannya kurikulum Merdeka. Regina Wutoy mengatakan jika pada kurikulum 13 pembelajaran berpusat pada siswa, di kurikulum Merdeka pengembangan pembelajaran dikembalikan pada guru dan industri untuk bersama berkolaborasi menetapkan SOP pada program pembelajaran. Khusus mengenai penerapan kurikulum Merdeka, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manokwari ini mengatakan, walau lebih baik, namun di kurikulum Merdeka yang berisi 11 mata pelajaran telah menyebabkan banyak para guru yang kehilangan jam pelajaran dan mengancam sertifikasi para guru, sehingga perlu dikaji kembali penerapan kurikulum Merdeka tersebut. Secara khusus program vokasi ini kami sudah jalankan lebih awal sebelum adanya kurikulum ini, secara khusus untuk pengembangan program produktif, baik link and match di tingkat satuan pendidikan, kolaborasi kami dengan industri, di mana kurikulum yang dipakai di semua SMK di Papua Barat ini itu kurikulum yang sudah disetujui oleh pihak industri. Kalau dulu kurikulum 2013 pembelajaran berpusat pada siswa. Untuk kurikulum Merdeka, pengembangan kurikulum itu dikembalikan kepada guru maupun industri untuk sama-sama berkolaborasi dan menetapkan SOP-nya pada program pembelajaran. Iya, secara khusus untuk kurikulum Merdeka memang banyak pelajaran, ya, secara khusus dari 14 mata pelajaran udah berkurang jadi 11 mata pelajaran. Secara khusus misalnya pelajaran fisika kimia itu sudah tidak ada lagi di kurikulum Merdeka, dia gabung menjadi mata pelajaran IPAS. Nah, di sini kurikulum boleh meningkat, tapi kendala yang kami temui, guru-guru kami kehilangan jam pelajaran dan terancam pada sertifikasi mereka.
apabila tidak dikaji kembali secara baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah kedepannya mungkin banyak guru yang sudah tidak memiliki jam mengajar di sekolah dan wajib untuk pergi mencari jam mengajar lagi di tempat lain. Ini mungkin kendala terbesar yang dihadapi oleh semua guru umum yang ada di SMK. Sementara untuk SMA saya kira tepat sasaran, tapi kalau untuk SMK kendala terbesarnya seperti itu. Di Ories Tombai, Manokwari, Papua. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel. Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Papua Barat menyanyikan lagu